Shalom saudara-saudara terkasih. Saya berjumpa kembali dengan saya Albert Plohindang, di mana pada pagi hari ini saya akan membaca renungan pagi melalui Keluaran 2 ayat 4 sampai dengan 10. Demikian firman Tuhan. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah tebarau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, "Akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusui bayi itu bagi tuan putri?" Sahut putri Firaun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun, yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Saudara-saudara terkasih, peristiwa mulai keluaran Musa tentu tidak asing bagi kita sebagai orang Kristen. Bahkan cerita mengenai Musa ini menjadi idola bagi anak-anak sekolah minggu. Alkitab mencatat peristiwa ini dilatar belakangi oleh ketakutan bangsa Mesir, dalam hal ini Raja Firaun, karena sudah begitu banyak orang Ibrani yang berada di Mesir ketika itu. Raja Firaun yang tidak kenal atau tidak ingat bagaimana peran orang Ibrani, dalam hal ini Yusuf, yang telah menyelamatkan bangsa-bangsa termasuk bangsa Mesir ketika itu melalui program dapat dikatakan swasembada pangan, akibat ada 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Dari cerita di atas, betapa besar peran orang tua, yaitu ibu Musa, dalam usaha dan tindakannya untuk menyelamatkan bayi itu atau Musa, yang sekalipun perintah Raja Firaun begitu keras, di mana bagi perempuan-perempuan Ibrani yang ketahuan melahirkan anak laki-laki pasti akan dibunuh. Tapi apa yang kita tahu, bahwa hal ini tidak membuat ibu Musa putus asa. Justru dapat dikatakan ia melawan perintah raja dengan menyembunyikan bayi Musa selama 3 bulan, dan akhirnya dihanyutkan di sungai Nil atau sungai Tiberau. Apa yang dilakukan ibu Musa merupakan tindakan iman yang luar biasa. Sebagaimana dikatakan dalam Alkitab dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut berjaya dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara-saudara terkasih, tindakan penyelamatan bukan terjadi dengan seketika, di mana Tuhan menggunakan manusia untuk menggenapi rencananya. Dari kisah ini jelas bahwa Tuhan dapat memakai siapa saja untuk melakukan karya penyelamatannya, yaitu melalui ibu kandung Musa, Miriam kakak dari Musa, bahkan melalui putri Firaun. Hal ini bisa dibilang tidak masuk akal, tapi itulah kenyataan yang terjadi yang sebenarnya.
sebagai akibat dari iman, keberanian, serta tindakan yang dilakukan oleh seseorang, yaitu dalam hal ini Ibu Musa. Jadi dari iman dan tindakan yang dilakukan oleh Ibu Musa, Allah mengenapi rencana yang besar. Karena sebagai orang percaya melalui Musa lah Tuhan menyatakan kehadirannya di Mesir. Sebaliknya bangsa Israel dapat menyaksikan mujizat-mujizat yang luar biasa melalui tulah yang dijatuhkan Tuhan kepada Firaun dan bangsa Mesir. Tulah-tulah tersebut tidak menimpa orang Israel. Di sini jelas Allah melakukan perbedaan dengan umat pilihannya. Melalui kepemimpinan Musa lah, untuk pertama kalinya Allah melakukan tindakan penyelamatan bagi umat pilihannya, yaitu dengan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan atau tanah perjanjian, yaitu melalui tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari. Musa yang kita kenal adalah seorang pemimpin besar dan bertanggung jawab, yaitu ketika bangsa Israel telah berbuat dosa oleh karena mereka menyembah patung emas yang mereka buat sendiri sewaktu dalam perjalanan menuju tanah perjanjian tersebut, yang kita tahu dicatat dalam Keluaran 32 ayat 31 sampai 32, di mana ketika bangsa pilihan itu telah menyembah patung emas, Musa datang kepada Tuhan untuk memohon ampun atas dosa-dosa bangsa yang melakukan perbuatan itu, yaitu mereka menyembah patung emas. Dan Musa sempat mengatakan, kalau Tuhan tidak mengampuni bangsa Israel, lebih baik dialah yang dihapus dari kitab kehidupan. Begitu luar biasanya, begitu dahsyatnya Musa. Walaupun yang kita tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa tegar tengkuk, tapi Musa justru mempunyai belas kasihan untuk mereka diselamatkan. Memang akhirnya yang kita tahu, Musa tidak dapat masuk ke tanah Kanaan atau tanah perjanjian itu. Tapi sebaliknya, hanya Musa satu-satunya orang pilihan Tuhan yang berhadapan muka dengan Tuhan. Luar biasa. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.